Tak ada lagi kalimat video asusila mirip penyanyi GA atau Gisela Anastasia karena Polda Metro Jaya sudah menetapkan Gisel sebagai tersangka. Sejumlah media sudah banyak yang menulis video asusila Gisel bukan lagi sekedar mirip. Hal itu lantaran status hukum Gisel sudah naik dari saksi terlapor menjadi tersangka. Kenaikan status hukum diputuskan tim penyidik Polda Metro Jaya setelah pada gelar perkara di depan tim penyidik dan saksi ahli yang digelar Senin lalu. Gisel mengaku sebagai pemeran wanita dalam video asusila berdurasi 19 detik itu. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Sebelumnya kalau merasa puas, saya justru terbalik, saya sangat sedih sekali seperti itu. Karena kenapa sampai selama ini tidak ada pengakuan? Semestinya dari dulu sudah ada pengakuan, ini tidak ada pengakuan. Nah, terhadap hal tersebut, saya juga mengapresiasi kinerja daripada penyidik Polda Metro Jaya yang telah berhasil menetapkan tersangka pemeran video asusila tadi, yaitu inisial GA dan MYD. Nah, tak hanya Gisel, pemeran pria dalam video asusila itu yang berinisial MYD juga ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, siapakah MYD? Sejumlah media online melansir MYD adalah Michael Yukinobu De Freitas. Dari media sosialnya, diketahui bahwa Michael memang tinggal di Medan, namun pernah tinggal cukup lama di negeri Sakura, Jepang. Michael juga kerap memamerkan fotonya saat main basket. Rupanya, pria yang pernah kuliah di sebuah universitas bergengsi di Jakarta itu punya olahraga favorit yang sama dengan Wijaya Saputra alias Wijin, kekasih Gisel sekarang. Sayangnya, ketika disinggung apakah MYD adalah Michael Yukinobu De Freitas, pihak kepolisian seolah belum bersedia mengklarifikasinya. Sudah saya sampaikan bahwa dua orang ini adalah yang memang mengakui bahwa betul-betul dia adalah di video yang ada yang beredar di media sosial dan maupun di media-media yang lain. Jadi kedua-duanya, yang satu adalah saudari GA, yang kedua adalah laki-lakinya adalah saudara MYD. Ya, oke. Nanti akan saya sampaikan. Tapi yang menarik dari keterangan Gisel dan MYD saat gelar perkara adalah tahun pembuatan video itu. Siapa sangka video itu dibuat tahun 2017 silam saat Gisel masih berstatus istri Gading Martin. Yang menjadi perbincangan netizen, Gisel mengaku video itu dibuat di sebuah hotel di Medan, bukan di rumahnya. Padahal, netizen yang maha tahu dan saksi ahli telematika cukup yakin bahwa ada kesamaan antara kamar Gisel dengan ruangan yang menjadi setting video berdurasi 19 detik itu. Hasil dari forensik ya memang sudah keluar. Kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudari GA yang dilakukan pemeriksaan, juga ada saudara MYD, inisialnya MYD, juga kita sudah lakukan pemeriksaan. Kemudian ada beberapa pengumpulan alat-alat bukti yang lain, ya, termasuk bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada, juga keterangan daripada si saudari GA maupun saudara MYD. Ya, ini saya kasih tahu awalnya saja teman-teman semuanya bahwa saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri.
Kenaikan status menjadi tersangka membuat Gisal terancam pasal 4 Jungto pasal 29 atau pasal 28 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yang pasti, publik dan segenap LSM maupun Ormas siap mengawal kasus Gisal hingga mencapai vonis tetap. Karena video asusila itu menjadi presiden buruk bagi tumbuh kembang generasi milenial, khususnya anak-anak yang sudah memegang gadget. Ini kita tersangkakan di pasal 4 ayat 1, Yunto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ya. Adalah 6 bulan dan paling lama adalah 12 tahun ya. Itu ancamannya. Keresahan saya itu yang pertama terhadap anak-anak di bawah umur, para pelajar-pelajar kita. Karena para pelajar kita di masa pandemi sekarang ini, sistem belajar mengajar itu secara daring dan online. Jadi saya khawatir mereka mengakses konten-konten yang bermuatan asusila tersebut mempengaruhi pola pikir anak-anak. Jadi ini yang sangat dahsyat sekali dampaknya kepada generasi muda kita. Terus yang kedua, yang namanya perbuatan asusila itu dilarang, apapun bentuknya maupun gambar ataupun video maupun secara langsung, itu dilarang di dalam agama manapun. Sehingga saya menyarankan secepatnya lah adindaku ini dan saudara yang ada di dalam video tersebut, mereka berdua dinikahkan, dibawalah ke penghulu ya, agar tidak terjadi fitnah dan tidak terjadi dosa yang berkepanjangan seperti itu. Sungguh tidak masuk akal. Ini dilakukan oleh seorang ibu yang serba cukup, tidak ada kekurangan, tetapi mempunyai perilaku yang mengabaikan dan menghancurkan masa depan keluarga itu sendiri. Ya, pengacara Pitra Romadoni yang melaporkan Gisal atas dugaan perbuatan asusila yang meresahkan publik bersyukur karena kasus yang dilaporkannya sudah terang benderang. Namun, Pitra seolah tak puas hanya menjerat Gisal dengan kasus pornografi. Pasalnya, kepada publik dan media, Gisal selalu menyangkal atau menggiring opini bahwa dirinya bukan pemeran video asusila itu. Itu sebabnya, bila Gisal tak segera minta maaf kepada publik, ia siap melaporkan Gisal atas dugaan menyebar berita bohong. Ya, kami selalu menghimbau kepada para pelaku ini, pemeran yang ada dalam video tersebut, segera meminta maaf. Itu dari dulu ya, sejak bulan lalu itu kita sudah berkali-kali menyatakan segeralah meminta maaf. Jangan sampai Polri yang mengungkap kasus ini. Ini kalau sudah diungkap ke publik, tentunya kan perdebatan ini sudah terjawab kan begitu. Dan semestinya saudari GA dan MYD ini berbesar hati dan berjiwa besar, menyatakan permohonan maafnya kepada publik dan merasa menyesal. Kalau memang beliau tidak merasa menyesal, berarti kan ada unsur mensrea dalam kasus tindak pidana ini yang harus ditelusuri lagi oleh Polri. Ada kesengajaan dalam pembuatan video tersebut. Ini yang harus dikaji, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Jadi kalau memang ada unsur kesengajaan, ya patut diberikan hukuman maksimal terhadap para pemeran itu gitu.